Halo teman-teman semua. Sahabat properti kita. Nah, di video saya sebelumnya saya ada menjelaskan tentang dua tipe investasi di properti. Yang tipe pertama yaitu tipe cash flow, tipe kedua yaitu tipe capital gain. Nah, hari ini saya akan merangkum lebih spesifik tentang dua tipe ini. Salah satunya saya rangkum dulu di tipe cash flow. Nah, kita ada beberapa tipe properti yang bisa kita investasikan. Nah, salah satunya di cash flow ini contohnya seperti apartemen. Hari ini saya akan menjelaskan lebih kepada apartemen. Nah, apartemen adalah salah satu instrumen properti yang paling saya sukai dan paling saya senangi. Kenapa? Karena apartemen bisa kita investasi dengan return sewa paling tinggi. Return sewa di apartemen adalah di rata-rata 5-10%, bahkan ada sampai 20%, tergantung lokasi, daerah, dan kelas apartemen tersebut. Nah, tapi dalam instrumen apartemen ini atau apartemen saya akan jelasin lebih spesifik lagi, yaitu kenapa kita disebut dengan cash flow, karena ini adalah instrumen rental. Kalau kita teman-teman sahabat properti mau beli properti apartemen dan bertujuan untuk menjualnya kembali, saya tidak bilang ini salah, tapi kurang efisien. Lebih baik kita membeli properti apartemen untuk kita sewakan. Nah, banyak tipe customer saya maupun teman-teman saya, mereka yang suka dengan investasi apartemen, mereka bisa menciptakan passive income. Jadi pada saat mereka sakit, mereka tidak kerja, dan pada saat mereka lagi kayak kondisi krisis corona kayak gini, mereka masih tetap bisa menghasilkan pendapatan lewat sewa. Sewa dibagi banyak lagi, bisa sewa harian, sewa bulanan, sewa tahunan. Nah, income tertinggi adalah di sewa harian. Apabila kita bisa menggunakan sebagai hotel investasi, atau kita sewakan seperti hotel, kita sewakan Airbnb, kita sewakan banyak sekarang website untuk sewa harian, atau kita sewakan bulanan misalnya dengan website kayak Mamikos, kita sewakan sebagai kos-kosan untuk orang-orang yang dekat dengan universitas, dan yang terakhir kita sewa tahunan banyak kan untuk orang kerja atau daerah-daerah seperti Sudirman Pusat. Nah, kembali lagi untuk apartemen, investasi kita memilih apartemen itu kita punya beberapa tips-tips untuk memilih apartemen yang bagus. Pertama, karena saya suka investasi apartemen, saya selalu memilih lokasi dulu. Lokasi apartemen tersebut apakah dekat dengan universitas tidak? Kalau kita mau sewakan untuk sewakan bulanan, kita cari propertinya banyakkan dekat universitas. Nah, kalau kita mau cari untuk sewa tahunan, kita cari apartemen yang dekat dengan office atau dekat dengan pusat pembelajaran mall. Nah, yang terakhir adalah apabila kita mau sewakan untuk sewa harian atau seperti hotel, tentu kita harus cari tempat yang dekat-dekat dengan hotel. Nah, ini adalah beberapa tips-tips dari saya apabila kalian mencari apartemen yang banyak rentalnya. Tentu kita tidak mau membeli apartemen dan rentalnya itu dalam 1 tahun akupansi bisa cuma 20% atau bisa cuma 2 bulan, 3 bulan. Kita harus yakin dengan yang paling penting dalam apartemen adalah okupansinya. Contoh di Bali, mungkin okupansi harian lebih ramai daripada okupansi di Jakarta. Jakarta mungkin tahunan lebih ramai, karena di Bali banyak turis. Kita juga bisa pertimbangin poin-poin tentang tourism. Apabila kita beli dekat pantai, dekat gunung, mungkin kita lebih prefer condong ke sewa harian. Apabila kita berada di pusat perkantoran, kita lebih condong sewa tahunan. Nah, jadi setelah sahabat properti mempelajari beberapa trik dan tips untuk beli apartemen, cobalah sahabat properti cari properti yang cocok dengan teman-teman, sehingga sesuai dengan kemauan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi tiap properti punya kelasnya. Berikut adalah tips-tips untuk membeli apartemen atau tipe cash flow. Di video saya selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tips untuk membeli ruko atau tipe capital gain. See you.